wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, dari berbagai apa usaha ya, UMKM. UMKM di sini saya kurang tahu sebenarnya bisnisnya apa saja, karena nanti penggunaan AI nanti yang akan kita gunakan ini itu sangat bergantung dengan produk-produknya gitu ya. Nanti sebentar mungkin saya minta waktu untuk Bapak Ibu untuk bisa nge-share ya, nge-share jualannya atau produknya apa saja. Saya senang sekali bisa silaturahmi ya, walaupun secara virtual ya, di kesempatan hari ini, karena ini merupakan apa ya, perdana ya di tahun 2025 saya ngisi untuk publik. Sebelumnya saya sering ngisi tentang di seminar ataupun di workshop, di training itu kebanyakan in-house. Jadi posisi saya itu di Makassar, Bapak Ibu semua, dan kantor saya juga dan klien-klien saya itu kebanyakan di Makassar ya. Jadi maaf ini saya. Ya, jadi nanti insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu nanti jalan ke Makassar ya nggak apa-apa, nanti dikontak-kontak saja ya. Baik, saya mulai saja materinya. Ini kelihatan ya? Aman, aman, Kelihatan ya? kelihatan. Aman-aman ya. Kelihatan. Oke, ya. Boleh sebelum saya mulai, saya mau minta eh, Kelihatan. Bapak Ibu, ya, makasih ya, Bapak Ibu untuk eh, menuliskan di kolom komentar namanya. Misalnya saya nih, nama, kemudian usahanya apa, ya, usahanya apa, sama bidang usahanya apa. Misalnya saya Paki, bidang jasa, terus brandnya apa ya, misalnya frame. Nah, seperti ini. Boleh, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Saya mau kenalan. Oke. Wah, Pak Nazam ya. Jasa pembuatan website. Naga Web. Melasa Tipik Bawang. Oke. Santif F&B. Oke. Wah, menarik ini. Wah, oke. Ada berarti kebanyakan kuliner. Oh, langsung jadi lapar saya ini ya. Gara-gara baca komentar ini. Banyak kuliner ini. Oh, ada fashion juga. Ada craft. Ada bakso, wah, kuliner lagi. Baik, oke, oke, siap. Ada marketing cemilan, oke, siap. Oh ya, baik. Ini pesertanya banyak sekali ya, sekitar 70-an yang hadir. Insya Allah nanti setelah materi ini, Bapak Ibu nanti akan mengurangi ya pusingnya ya, mengurangi pusingnya 50% ya. Kenapa? Karena kebanyakan dari UMKM itu eh, pusing ketika membuat materi iklan ya. Oke. Ya, jadi terima kasih ya, saya sudah baca-baca ini kebanyakan kuliner, fashion, dan jasa ya. Baik, perkenalkan, nama saya Fakih Fatur Rahman. Saya saat ini eh, sedang mendampingi banyak brand ya, di kebanyakan karena saya stay di Makassar, kebanyakan brand yang saya dampingi itu ada di daerah Indonesia Timur ya. Dulu pernah saya dampingi ada di Jakarta, ada di Lampung. Cuman di tahun 2024 2025 ini kebanyakan saya dampingi di brand-brand di daerah Sulawesi Selatan ya dan sekitarnya. Ya, ini perusahaan saya, Frame Indonesia Group, adalah perusahaan konsultan digital marketing communication yang ada di Kota Makassar. Ini kita ada 3 brand di sini. Ada yang pertama brand saya sendiri, FF. Kemudian yang kedua ada agensi. Saya juga menjalankan sebuah agensi pengelolaan TikTok Shop ya dan live streaming. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan pengelolaan TikTok Shop ya, itu boleh
kita kita juga ada jasa di sini. Kemudian yang ketiga ada Lab Skill Academy. Ini adalah platform edukasi untuk Gen Z belajar menjadi affiliate, menjadi social media spesialis dan content creator ya seperti itu. Kemudian di tahun 2023 sampai 2024 ini saya sebagai trainer di Kartu Prakerja. Saya kemarin mengisi ada 2 kelas saya isi. Yang pertama Facebook Ads, Meta Ads ya, sekarang sudah jadi Meta. Kemudian yang kedua gimana manajemen KOL, manajemen influencer seperti itu ya. Jadi tahun ini tuh saya belum tahu apakah programnya berlanjut, tapi kayaknya berlanjut ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu terbuka pendaftaran, boleh daftar lagi di Kartu Prakerja. Kemudian di Kabupaten Goa saya sebagai Wakil Ketua Kadin ya, mengurusi e-commerce dan industri digital. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa brand yang saya saat ini sedang dampingi ya. Ada kuliner, kemudian ada jasa ada rumah jahit, ada gorden, kemudian ada skincare, kemudian ada beberapa lah brand yang insya Allah sementara berjalan. Ya, jadi ini adalah nanti saya akan sharing beberapa studi kasus atau mungkin nanti ada beberapa praktikal ya pengalaman-pengalaman saya mendampingi beberapa brand. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mau tes-tes dulu ya, komen lagi ya sebelum kita masuk materi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan AI? Sebelumnya sudah pernah dengar, sudah pernah atau sudah menggunakan? Oh, ada yang belum ya. Yang sudah menggunakan itu AI apa? Oke, ChatGPT. Oh, ada Meta AI. Ya, kalau misalnya tidak pernah menggunakan itu sekarang di HP-nya itu sudah ada AI itu, ada namanya Meta AI. Tapi saya jelaskan semua, ada juga Leonardo, oke, ada Canva dan seterusnya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Oh, ini lengkap ya. Sudah sampai Gamma, Gemini dan seterusnya. Oke, ya baik. Saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman menggunakan AI, tapi nanti saya akan bahas dari sudut pandang yang berbeda ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Baik, berarti kebanyakan sudah ini ya, sudah beberapa sudah pakai ya. Nanti kita uh, coba prakteknya seperti apa. Nah, uh, yang terjadi saat ini adalah di beberapa brand atau di beberapa perusahaan atau UMKM ketika membuat sebuah apa namanya konten ya, membuat sebuah konten itu banyak yang eh, apa ya, banyak yang istilahnya gagal ya. Saya mau bilang, saya lebih 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 tepatnya saya bilang gagal ya. Kenapa kenapa gagal dalam membuat konten? Karena tidak pertama kontennya nggak viral ya, kontennya nggak viral, kontennya tidak FYP ya itu. Karena salah satu kalau saya ya, kalau salah satu indikator atau salah satu konten yang bagus itu ketika konten itu viral atau bahasa kerennya kalau di TikTok namanya FYP. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya mau FYP kalau kontennya tidak menarik? Nah, itu yang pertama itu. Nah, tantangan yang pertama adalah uh, sulit membuat konten yang menarik. Nah, tambah lagi, bukan cuma menarik tapi konsisten. Nah, ini yang penyakitnya ini teman-teman di UMKM ini. Eh, Gara-gara tidak pernah, misalnya kok yang nonton di TikTok cuma 300, 200, lama-lama malas gitu. Akhirnya tidak pernah lagi posting, ini tidak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ya, saya sedikit share ya, berapa apa tim-tim yang saya handle sekarang itu ada beberapa orang, karena memang buat konten itu udah bisa satu orang Bapak Ibu ya, dari satu orang misalnya mau produksi konten reels atau mau produksi konten marketing itu nggak bisa kalau cuma satu orang yang kerja. Nah makanya di UMKM biasanya itu akan terbatas tenaganya, terbatas waktunya. Saya jelaskan mungkin ada pulpen nggak ya di sini ya, ada ini nggak ya?
Boleh dicatat ya nanti saya penjelasannya. Bentar, bentar. Saya mau share dokumen aja ya, atau share. em, Kalau nulis-nulis itu di mana ya, Mbak? Saya lupa, lupa ini ininya. Dokumen ya, Kak, kali ya. Bentar. Kalau kita nulis-nulis pakai whiteboard itu di mana ya sekarang? Whiteboard itu di more, Oh, ada ya. ah, di icon more. Ini kelihatan ya. Ini kelihatan ya, Pak Ibu ya. Ya, kelihatan. Ini di layar atau gimana ceritanya nih? Whiteboardnya Layar. di layar ya. Mm-mm. Oh, ya, jangan jangan dicoret dulu Bu ya. Jangan dicoret dulu ya. Oke, saya clear page. Nah, saya jelaskan ya. Ini kenapa kenapa UMKM merasa gak apa namanya merasa kadang bikin konten susah gitu ya. Jadi dalam pembuatan konten itu minimal ada dua tim konseptor dan lagi nah, tim eksekutor. Nah, ini saya ulang ya. Jadi ada tim konseptor, ada tim eksekutor. Nah, konseptor itu apa tugasnya? Konseptor itu adalah orang yang tugasnya ya, tugasnya riset ide. Tuh, dua, bikin copywriting. Tuh, itu kan konseptor semua nih, ya. Nah, tambah lagi tiga. Jangan dicoret-coret dulu, Bu, ya, Bapak Ibu ya. Ini biar biar enak ininya. Yang ketiga itu adalah yang posting. Nah, ini sudah ada, kalau konseptor itu di sini tugasnya ya. Nah, sekarang di sebelahnya, tugasnya eksekutor. Apa tugasnya? Tugasnya satu, yang desain. Oke. Yang kedua, yang apa? Ini desain. Yang kedua, yang video kreator. Yang ketiga, video editing. Ini orangnya harus berbeda ini. Kreator sama editing itu orangnya berbeda. Jangan kadang-kadang ada yang jago kreator tapi di editingnya enggak gitu, ya. Nah, ini minimal ada 6 nih. Konseptor 3 tugasnya, eksekutor 3. Nah, bayangkan di UKM ya. Jadi Bapak Ibu di sini UKM sebagai owner merangkap nah, semuanya ya, merangkap ide gitu. Kemudian merangkap copywriting, kemudian setelah copywritingnya jadi dia yang desain, kemudian dia yang tag video, kemudian dia editing. Nah, habis itu selesai kontennya, posting. Namanya merangkap. Ini baru bidang marketing, bidang konten, belum lagi keuangan, belum lagi SDM, belum lagi nih. Akhirnya biasanya UMKM itu kebanyakan kesulitan ketika membuat ini. Nah, nanti saya kasih ininya. Gimana caranya supaya saya minimal satu orang aja saya rekrut atau minimal dua orang aja saya rekrut. Ini pengalaman saya ya. Gimana caranya apa namanya mengerjakan konten biar konsisten ya, biar lebih konsisten. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berdua. Boleh juga sendiri boleh. Boleh nggak saya hire orang? Boleh. Saya punya admin CS, boleh nggak? Boleh. Nanti kita kasih tahu ya. Yang jelasnya paham dulu nih. Paham dulu tugasnya. Tugas konseptor sama tugas eksekutor. Oke? Ini terlihat semua ya? Aman ya? Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut di materi dulu ya. Habis itu kita... Oke. Ini sudah. Ini kelihatan slide-nya lagi kelihatan ya?
Ya, kelihatan. Oke, baik. Jadi yang tadi keterbatasan waktu dan tenaga. Kenapa terbatas waktu dan tenaga? Bayangkan tadi ada 6 pekerjaan loh. Itu baru pekerjaan seorang di marketing di bagian bagian sosial media itu 6 pekerjaan loh. Nah ini kalau ownernya yang kerjakan itu habis waktunya ya, habis dia sendiri yang pikirkan idenya, dia menyusun copywritingnya, dia yang posting, dia yang editing, dia yang videoin, dia yang desain dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini paling parah Bapak Ibu semua, ya. Sudah kita yang kerjakan, kemudian kita tidak tahu ya, kita tidak ahli di bidangnya gitu. Saya ini mau kerjakan, Deng, misalnya ya, tapi saya tidak tahu ngedesain. Apa itu desain? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti copywriting. Nah, ini lebih parah ini. Ya, sudah terbatas waktunya, tidak tahu lagi, ya. Nggak paham lagi ilmu desain, ilmu copywriting, gitu. Nah, dan yang keempat adalah kurang pemahaman strategi konten. Nah, ini yang sangat sering terjadi di kebanyakan klien yang saya dampingi ya di awal. Mereka sudah punya tim, oke. Jago semua desain, oke. Kontennya bagus, oke. Konsisten, oke. Tapi strateginya nggak cocok, nggak tepat. Jadi ada yang sudah bertahun-tahun bikin konten, bertahun-tahun di media sosial, di sosmed, tapi nggak pernah berhasil sosial medianya mendatangkan penjualan gitu. Ya, berarti strateginya salah di situ. Nah, ini empat hal yang menjadi tantangan teman-teman UMKM dalam pembuatan konten media sosial. Ingat ya, Bapak Ibu semua ya, eh, saya ini termasuk saya termasuk aliran ya, oke aliran ya. Saya termasuk aliran yang kalau bikin konten itu harus targetnya FYP dan cuan. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Aliran saya itu adalah bikin konten FYP dan cuan, bukan FYP tok, apalagi tidak cuan gitu. Karena banyak di luar sana, banyak orang yang bikin konten, ya targetnya yang penting bikin konten, yang penting posting 3 kali 1, yang penting story 5 kali 1, tapi tidak pernah banyak yang nonton, tidak pernah FYP dan tidak pernah terjadi closing penjualan. Nah, itulah salah satu keahlian saya ya, biasanya ngisi-ngisi dan seterusnya. Nanti boleh dicek di Instagram. Nanti kalau dibilang, Daya ini ngomong aja ya, saya bisa nanti dicek di Instagram saya, namanya Fakih Fatur Rahman. Di TikTok saya juga itu baru-baru FYP. Ada juga tadi baru laporan ya. Ini saya biar nggak anu ya, biar nggak. Ini ada peserta privat nih ya. Nah, ini peserta privat, dia udah lapor, Kak, ini 3 video sudah FYP nih. Ini rumah jahit ini. Terus dilapor lagi ya. Udah ada beberapa lah gitu yang ini. Ini kalau Bapak Ibu mau nanti cek Instagram, biar ini ya, biar nanti dikira saya ngomong ngomong gini asal-asalan ya. Ini akun Instagram saya ya, ini penonton yang terakhir kita di em, ini ya, ini kemarin lumayan banyak yang views ya. Nih, ini konten-konten gini ya. Nanti saya jelaskan gimana 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 strategi konten ya. Ini coba lihat ya, non follower 67%, viewsnya 20.000. Berarti konten saya sudah berhasil ya. Ini kalau reelsnya ini ya 2,4 1,8 juta 700 ya. Di TikTok sama, ya udah tahu dinya, udah tahu oh gini caranya kalau bikin konten ini ya. Udah. Atau mungkin saya pernah ada yang lewat di FYP, mungkin pernah lihat saya tapi gondrong gitu. Ini 760. Ini sekarang konten-konten yang saya posting ya 112 seterusnya ya. Jadi ini tidak tidak ngasal ngomong ya, ini udah saya lakukan ya. Jadi nanti oke ya. Nah, jadi saya ulang. Target kita
Target kita bikin konten itu targetnya insya Allah FYP dan cuan, menghasilkan. Karena kalau sudah FYP, itu sudah banyak yang tahu kita dan akhirnya nanti akhirnya ada yang order produk kita. Asal jangan FYP tapi tidak cuan. Nah, itu biasanya salah salah konten itu ya. Itu strategi salah gitu. Baik, sebelum saya mulai ya, karena ini waktunya juga sangat terbatas, nanti juga ada beberapa praktikal yang saya coba praktekkan. Ada 3 hal yang Bapak Ibu perlu pahami sebelum ini ya. Karena ini AI. AI itu posisinya di sini Bapak Ibu. Nah, perhatikan ya. Posisinya di paling bawah. Dia adalah tools, alat, cuman alat ya. ChatGPT itu tools. Cara mengelola ChatGPT namanya skill. Cara supaya skillnya bagus, maka perlu didukung yang namanya mindset yang benar. Oke, oke, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi ya. ChatGPT, Canva, dan seterusnya itu cuma tools. Tools itu bisa berubah. Tapi ya, mindset yang harus nggak boleh diubah. Ya, ini mungkin agak apa istilahnya? Mungkin agak berat ya ditangkap oleh Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan ini cuma ChatGPT itu cuma tools. Supaya kita jago pakai ChatGPT, maka kita harus menguasai yang namanya skill-nya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, pertanyaan saya, skill apa yang harus kita kuasai untuk bisa menggunakan ChatGPT? Boleh di komen. Kemampuan apa yang Bapak Ibu harus lakukan supaya saya bisa menguasai yang namanya ChatGPT atau AI? Wah, sudah ada skill. Oke, skill prompt, namanya prompting, ide, prompting, dan seterusnya. Baik. Oke, baik. Baik, berarti skill yang harus Anda lakukan adalah jago nanya. Pertanyaannya lagi. Ya, ini saya kasih contoh lagi sedikit ya. Saya mau kasih contoh sedikit ya. Bapak Ibu, ketika saya minta Anda bikin konten, saya coba apa ya? Saya coba jualan ini krayon lah ya ini ya. Ini kebetulan ada krayon di sini. Ada krayon ya. Saya mau testing nih krayon. Kira-kira ini kan kita sudah sepakat ChatGPT adalah tools, prompting itu cara bertanya ya Bapak Ibu. Ada nanti yang agak bingung apa itu prompting. Prompting itu nanti saya jelaskan lagi lebih lebih detail. Prompting itu adalah gimana cara bertanya ke ini ke apa namanya ke ChatGPT. Saya mau tanya nih, ini apa namanya? Krayon. Gimana caranya bikin konten krayon? Ayo, apa promptingnya? Apa pertanyaannya di ChatGPT nanti? Gimana caranya bikin prompting krayon ini, krayon. Mereknya Stabilo. Ada yang ini ditulis aja di situ, ditulis aja dia nih, ditulis aja di kolom komen. Promptingnya apa? Saya mau jualan, saya mau jualan krayon ya. Apa kira-kira promptingnya? Manfaat krayon apa? Oh, oke. Okay. Apa pertanyaan saya agak-agak ini ya, agak berat ya? Oke, oke, baik. Ini sepertinya terlalu cepat ya saya ini ya. Buatkan ini nih ya, buatkan saya caption untuk promosi krayon. Tolong berikan ide konten tentang produk krayon secara detail. Target market orang tua yang punya anak sekolah. Oke, sudah ada mulai ya, sudah mulai ada yang. Oke, terlalu cepat saya masuk di sini ya. Tidak apa-apa ya. Ini cuma testing aja. Saya mau tahu sampai sejauh mana pemahaman di ini. Oke, nah kita masuk ke mindset. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan cek GPT dulu baru baru ini apa namanya? Jangan cek GPT dulu yang Anda pahami, tapi mindsetnya salah. Jadi ketika kita menggunakan AI, ini karena materinya AI ya,
ketika kita menggunakan AI, mindset yang harus tepat yang Anda lakukan adalah AI itu adalah kendaraan. Ini mindsetnya. Mindsetnya adalah AI itu adalah kendaraan, kita adalah penunggangnya. Bukan bukan robot, bukan AI ini, bukan ChatGPT ini adalah bukan yang kita yang ditunggangi. Jangan sampai kebalik. Oke? Jadi saya atau misalnya Ibu Fitri atau Ibu Suci penunggangnya AI, bukan AI yang menunggangi saya. Itu mindsetnya. Nah, itu dulu ya, dicatat dulu ya. Nanti sebentar masuk masuk baru oh ini maksudnya ya. Oke, sekarang apa solusinya ketika kita pakai AI? Nah, ini mungkin ada yang belum tahu, ada yang ini. Jadi Bapak Ibu nanti sampai habis Zoom ini nanti eh, silakan nanti download aplikasi ChatGPT yang pertama. Sebenarnya ada banyak ya. Ini kita fokus di ChatGPT dulu. Dia warna putih seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya. Nanti ketik di Play Store atau App Store-nya ChatGPT ya, seperti yang sudah di ini. Nanti bisa di-download di HP masing-masing ini namanya. Logonya warna putih ya, logonya warna putih kemudian warna putih hitam tapi dominan putih. Nah, itu boleh dipakai. Jangan lupa nanti login, daftar pakai email, pakai nomor WA, masukkan tanggal lahir. Nah, jangan sampai tidak daftar karena itu nanti tidak ini. Nah, oke. Kalau misalnya lewat laptop, lewat HP, nah ini kita ketik di sini ya, chat ini ya, CHAT Open AI. Saya nanti boleh dibantu Mbak Via ya untuk ngetikan ya. CHAT chat dot open AI. Ini bisa pakai ini ya. Nah, nah sekarang AI nanti akan bisa bantu kita untuk bikin lebih cepat dan lebih mudah. Satu, ini saya percepat aja karena saya mau banyak praktek nanti. Yang kedua, eh, kalau kita pakai AI itu bisa menghemat biaya produksi tanpa perlu banyak tim. Nah, tadi masih ingat ya tadi ya? Ada tiga nih, eksekutor sama konseptor. Benar ya? Mana tadi? Masih ada nggak whiteboardnya tadi? Masih bisa nggak dibuka tadi ini? Masih ingat tadi ya? Ada konseptor tadi tugasnya apa? Oh, nggak ada ya? Oh, udah hilang tadi materinya. Oke ya, nggak apa-apa masih. Tadi masih ingat ya? Masih ingat tadi? Masih, Coach. Masih, oke. Jadi tadi apa tadi? Konseptor sama eksekutor. Konseptor tadi Yes. apa tadi tugasnya? Konseptor tadi tugasnya apa tadi? Membuat riset ide. Ide. Kemudian yang kedua, Copywriting. copywriting. Yang ketiga, posting. Ketiganya Oke, posting. oke. Saya akan kasih ya. Bisa dibantu sama siapa? Riset ide pakai ChatGPT. Satu. Oke. Copywriting pakai ChatGPT. Dua. Posting. Nah, posting apa dulu nih? Posting IG, posting TikTok, posting apa? Kalau posting IG sama TikTok, pakai aja schedule post dari platformnya. Atau kalau di saya itu kalau di Instagram namanya Meta apa Business Suite. Nih, nah nih ini udah satu orang nih. Anda bisa kerjakan semua semua nih. Ini dia sudah dibantu sama robot nih. Riset ChatGPT, copywriting ChatGPT, posting pakai Business Suite Meta kalau nggak salah ya, bisnis bener ya? Saya lupa nih ya. Sebentar saya cek dulu. Bener nggak? Di aplikasinya ada nggak? Meta Business Suite. Oh, kebalik. Sorry, sorry. Meta
Business Suite. Ini namanya ya. Silakan cari di aplikasi di HP-nya. Ya, kalau di WhatsApp juga muncul. Cuman saran saya lebih suka di ChatGPT daripada daripada Meta AI ya. Nanti saya jelaskan nanti sebenarnya jelaskan. Sekarang yang kedua, tadi yang eksekutor siapa? Desain, Video creator pakai editing. desain pakai Canva, kreator pakai Capcut ya. Editing pakai Capcut. CapCut ya sebenarnya. Cuman saya sering bilang Capcut. Tuh, berarti sudah ada 3 nih AI yang bisa kita pakai di HP kita, Bapak-Bapak Ibu. Tekan ChatGPT, yang kedua Canva, yang ketiga CapCut. Yang keempat boleh nanti Meta Business Suite. Jadi totalnya ada 4 nih. Oke? Nah, dicatat semua ya. Nah, yang hemat nanti hemat. Jadi nggak perlu merekrut orang, ataupun misalnya Bapak Ibu mau fokus ke urusan lain, bisa meng-hire 1 orang untuk ngerjain ini semua. Cukup pakai AI. Ini ya, di produksinya tidak perlu banyak tim. Nah, yang ketiga adalah membantu strategi konten berbasis data. Dan yang keempat, meningkatkan engagement. Nanti saya praktekkan gimana caranya. Nah, ini yang bisa dipakai tadi saya sudah jelaskan. Kalau copywriting itu bisa pakai ChatGPT atau Jasper AI. Kalau untuk visual bisa pakai Canva atau Adobe. Untuk pembuatan video pakai Capcut, CapCut, dan untuk analisis media sosial bisa pakai ini. Tapi saya sarankan yang bawaannya platform aja. Misalnya kalau Meta, IG sama Facebook pakai Meta Business Suite aja gitu. Kalau TikTok ada insight-nya gitu. Ya. Nah, kita akan praktek ya. Kita yang praktek. Oke, siap ya. Jadi ada 3 langkah memulai ChatGPT. Kita mulai dari awal ya. Kan ide dulu kan ide. Habis ide apa lagi? Copywriting. Habis copywriting, produksi ya. Produksi desain atau produksi produksi video. Yang terakhir baru posting. Oke, kita mulai. Sekarang Bapak Ibu posisinya lagi sedang masuk ke ChatGPT. Saya akan random tadi yang punya bisnis siapa nih, saya lihat dulu. Ini juga virtual assistant ya. Oke, ini bagus nih Bu, Ibu Yuni, gula aren, gula merah. Oke, ini bagus nih ya, gula aren, Bu Yuni ya. Oh, ada. Nanti sebentar ya, masing-masing nanti bisa praktek. Nah, jadi langkah pertama saya kasihkan, agak masukkan di slide ini ya. Ada 3 langkah menggunakan ChatGPT. Yang pertama adalah menentukan goals. Yang kedua, prompting. Yang ketiga, iterasi. Jadi 3 langkah memulai ChatGPT. Yang pertama menentukan goals, tujuannya apa. Yang kedua menentukan apa perintahnya. Yang ketiga adalah bagaimana menyempurnakannya. Saya mulai ke Ibu Yuni. Coba Ibu Yuni ada nggak? Bisa open mic nggak Bu Yuni? Atau ini bisa open mic ya peserta ya? Bisa. Oh bisa ya tadi ya? Saya, Pak. Mana Bu Yuninya? Saya. Bu Yuni, oke. Bu Yuni kesulitan apa Bu Yuni? Kalau dalam pembuatan konten? Kalau pembuatan konten itu kan namanya gula aren itu kan kadang membosankan, Pak ya. Kadang yang dilihat kan cuma gula. Jadi kadang bingung apa lagi yang mau ditampilkan itu. Oke. Sudah pernah dapat ide bikin konten untuk gula? Belum, paling kalau idenya itu paling mencampurkan misalnya manfaat gula itu sendiri. Dan dipakai untuk apa? Oke. Untuk masakan. Oke, manfaatnya Oke. Apa ya Bu? Ada gula aren. Ini perhatikan teman-teman ya. Yang pertama catatannya adalah produk. Oke, produk tadi apa? Gula aren.
Nah, itu ada masukan tuh. Brown sugar juga bisa. Iya, Tapi brown kita sugar juga. biar 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 nggak bingung dulu, saya fokus ke gula aren dulu ya, biar enak. Karena gula aren kan tanda kutip gampang orang ingat, oh gula aren gitu. Kalau brown sugar kan masih masih sedikit belum familiar lah kalau untuk kalangan yang lain. Tapi saya coba di gula aren dulu ya. Produknya gula aren ya. Gula aren. Oke, oke. Sekarang yang kedua, Ibu, gula di tempatnya Ibu itu apa kelebihannya gitu sampai orang mau beli di Ibu gitu. Kalau di tempat kita, kalau kelebihannya sendiri, kalau gula aren Lubuk Linggau itu terkenal karena enaknya, rasanya manis, terus juga lebih kental, jadi cocok untuk cuka pempek gitu loh Pak. Untuk Terkenal makanan, enak, enak, manis, terus manis, lebih kental. lebih kental. Apalagi satu lagi, bisa biar cukup tiga. Terus juga apa ya? Lebih hitam dia Pak. Lebih hitam. Iya. Oke, nah perhatikan teman-teman ya, saya sudah bikin dua nih. Produknya gula aren, kedua value ya, namanya value. Value itu apa yang membuat apa namanya gula arennya Ibu itu berbeda dari yang lain. Pertama terkenal Iya. enak manis, lebih kental dan lebih hitam. Lebih hitam. Oke, sekarang yang ketiga, siapa yang sering membeli produknya Ibu? Kalau yang membeli satu itu biasanya untuk oleh-oleh khas dari Kota Lubuk Linggau sendiri. Kedua juga orang yang misalnya Bisa kafe, wisatawan, wisatawan Bu ya satu. Terus ya wisatawan. Terus juga restoran, pemilik restoran, kafe. pemilik resto, kafe, terus Terus juga yang kedai pempek. kedai pempek. Pempek. Oh, kedai pempek. Iya, Pemilik ya. iya pemilik. Oke. Oke, sudah ya. Iya. Baik, sekarang kita perhatikan ya teman-teman semua ya. Pertama goals-nya. Nah, Ibu kesulitan dari sekian banyak. Biasanya Ibu bingung itu apa yang paling memusingkan Ibu kalau di ini Kalau di pada saat mau posting melakukan itu, promosi. iya promosi itu kan kita udah jelasin kadang itu kesulitannya itu mau idenya itu apalagi bingung. Oke, baik baik. Oke, saya Iya. mulai dari kalau kalau bikin ini Bu, bikin broadcast untuk WhatsApp sudah pernah bingung juga. Belum pernah kalau nyoba ke WhatsApp itu, belum. Oke. Baik, teman-teman semua, makasih Bu ya. Iya. Udah saya sudah riset tadi ke Ibu. Nah, sekarang teman-teman semua perhatikan, ini saya kasih contoh satu studi kasus. Anggaplah Ibu Yuni pengen bikin materi iklan WA ya. Oke ya Bu ya. Materi iklan WA. Berarti yang pertama tadi apa tadi? Goals. Kemudian yang kedua tadi apa? Prompting. Yang ketiga iterasi. Nah, kita mulai ya. Saya akan mulai ini chat GPT-nya. Oke. Oke, kita mulai promptingnya ya. Kita mulai ya. Tadi targetnya apa tadi? Targetnya adalah bikin materi iklan WhatsApp. Oke, betul ya. Bikin materi iklan WhatsApp. Berarti tadi saya tanya ada 3 hal. Produknya apa? Biar nggak bingung lah. Saya kasih sedikit. Sebentar. Catatan sedikit ya, biar nggak bingung. Nah, tadi itu ada produk, value, target market. Ini ya, produk, value, target market. Nah, tadi goals-nya tadi adalah bikin materi iklan WA. Oke. Sekarang kita masuk di bagian kedua. Saya mau nanya nih ke ChatGPT. Ya, saya mau nanya nih ke ChatGPT. Apakah ChatGPT ini tahu gitu? Nah, kebanyakan dari kita, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, langsung tuh bikin, buatkan saya ide, bla 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 bla, dan seterusnya. Buatkan saya ide, dan seterusnya. Itu yang terjadi selama ini kan, teman-teman saya? Betul ya? Ya, betul. Nah, sekarang saya kasih pandangan yang berbeda. Nah, ChatGPT itu kan balik lagi ke mindset. ChatGPT
itu adalah robot penunggang. Dia tuh agak kalau dalam transportasi dia adalah kuda, dia adalah kendaraan. Kita ini penumpangnya, kita ini penunggangnya. Makanya kalau kudanya mau jago harus dilatih, harus di-training supaya dia tahu apa maunya dia gitu. Nah, cara men-training dengan baik adalah kasih data dulu, tanya dulu. Apakah kamu tahu tentang gula aren tadi di daerah mana, Bu? Lubuk Linggau ya? Lubuk Linggau, ya. Oke. Ya, tanya dulu, kasih data dulu. Lubuk Linggau. Tanya dulu nih. Kasih data dulu. Wah, dia searching nih. Gula aren di kasih gula itu terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Oh, ini sudah dapat nih. Produk ini ada Lazada, beli harganya 30, dapat nih harganya gitu. Selain itu terdapat toko. Nah, udah ya. Ini ya, kita ngobrol dulu nih sama sama ChatGPT. Kita kasih data dulu gitu. Jangan langsung ditanya gitu. Dia kan robot. Itu tadi saya bilang mindsetnya ini salah gitu. Ibu ini harganya 30.000 ya? Sama ya, Bu ya? Kalau untuk kita, kalau gula batoknya itu sekitar 27.000 ya, sekitar itu. Oke, Untuk gula berarti batok. sekitaran 30.000 per kilo. Oke. Nah, Iya. sekarang ya makasih Bu ya. Sekarang nah ini sudah dapat nih, sudah ini. Nah, tanya lagi. Tolong simpan data ini. Oke. Data sudah saya simpan. Jika butuh informasi lebih lanjut, ingin strategi pemasaran, nah itu dia sudah menawarkan diri tuh, ya. Jangan langsung dikasih ini buatkan kayak gitu. Buatkan saya konten. Jangan dulu pelan-pelan. Nah, habis itu tanya lagi. Biasanya produk itu pembelinya siapa ya? Ini kan kita training ini ceritanya, kita latih nih robotnya. Ah, ditanya tuh. Bener tadi Ibu Yuni itu bener tuh. Pemilik kafe, pemilik bakery. Oh iya ya. Lagi ternyata orang yang peduli kesehatan juga ini. Oke. Bahkan produk kesehatan yang jual madu herbal juga butuh ini. Nah, toko bahan. Oh, banyak ini, Bu ya. Nih, banyak ya. Kalau produk dari Libu Linggo ini sudah punya branding kalau ya. Oke, ya. Nah, tadi kan saya ngobrol sama Bu Yuni. Tadi obrolannya tadi apa tadi obrolannya? Ternyata saya mau fokus. Tolong simpan. Balik lagi ya. Tolong simpan data ini. Saya mau fokus hanya ke pemilik kafe. Tapi benar ya tadi wisatawan dan tadi apa tadi Bu ya? Pemilik kedai empek. Pempek, iya. Nah, data sudah disimpan. Saya akan fokus ke sini, sini, sini. Selesai. Dah, apakah sudah selesai? Nah, tadi Ibu bingung tadi toh. Saya mau bikin materi iklan WA. Oke. Habis ini sudah disimpan semuanya. Barulah kita buatkan tadi. Buatkan materi iklan WA. Oke. Nomornya berapa, Bu? Misalnya saya bebas saja ya, 08 17 56 32. Bebas saja ini ya. Ibu Yuni. Buat materi iklan WA dengan menghubungi Bu Yuni. Buatkan materi iklan WA dengan orderan menghubungi
Oke. Udah, jadi Bu, materi iklannya. Tepat sasaran kan? Gula aren asli Lubuk Linggau. Sesuai dengan ini pengen Ibu ya. 100% murni tanpa campuran, manis alami, cocok dan minuman kekinian. Rasa khas pas untuk pemilik kafe dan kedai empek-empek. Untuk pemilik kedai empek-empek, tingkatkan dan seterusnya. Nah, order sekarang Ibu ini. Oke, ini bisa grup WA. Oh, ini kayaknya nggak sesuai dengan bahasa saya nih, Mas. Mau ganti? Masuklah kita ke poin ketiga. Tadi kan goals. Goalsnya tadi adalah bikin materi iklan WA. Yang kedua, prompting. Ini tadi prompting ini. Kita ngajarin dulu robot. Ini yang masih bilang mindset. Jangan langsung nanya, buatkan saya ide kreatif gini-gini. Itu itu Anda tidak menunggangi kuda itu. Anda tidak pelihara kudanya. Anda cuma langsung gas gitu. Nggak ada ininya. Ini di ini dulu, ngobrol dulu. Set, baru masuk. Oh, udah cocok nih, Mas. Udah cocok nih, Deng. Gimana? Kita pakai iterasi. Ganti lagi. Saya mau beda lagi nih. Langsung dari petani. Siap kirim di seluruh dan seterusnya. Oke, jadi ada dua nih. Mau pakai yang ini boleh, atau mau pakai yang ini boleh. Itu namanya iterasi, Bu ya. Iterasi itu disempurnakan. Misalnya, saya nggak cocok nih dengan bahasanya. Coba ubah bahasanya. Ubah bahasanya ke versi emak-emak. Diganti bahasanya. Bunda-bunda, gula aren. Oke, Bu ya. Nah, siapa yang mau sudah tidak sabar mempraktek ini? Nah, kayaknya sudah tidak sabar mempraktek langsung ini, langsung tugas ini ya. Ini baru iklan WA loh. Saya belum 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 kasih tahu gimana yang lain-lain tuh masih banyak sebenarnya ya. Ya, ini dulu ya. Ini dulu ya. Ini baru 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 ini satu loh. Ini masih banyak. Nah, sekarang mau bikin TikTok. Tadi kan WA. Kan tadi WA. Sekarang oke, ini tadi ya, gula aren asli dari Lubuk Linggau ini ya. Mau harga spesial. Nah, saya langsung masuk nih Canva. Oke, langsung masuk nih Canva ya. Materinya daging tapi sederhana. Nanti kolesterol bahaya ya. Eh, ini ya, kita masuk Canva. Langsung tuh bikin desainnya dengan kata-kata ini. Selesai. Ya. Caranya apa? Bikin konten ya. Cari konten Instagram. Nih, cari konten Instagram. Jadi kalau misalnya masuk di Canva, nih masuk Canva nih ya. Yang dicari yang versi konten Instagram. Ya ini ya konten Instagram masuk. Ya, nah, sekarang cari template. Ada nggak gula aren? Ada nggak gula aren? Coba kita lihat ya. Oh, kebanyakan kopi. Ini yang ini kalau punya saya berbayar ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau gula gula aren itu kebanyakan kopi ya. Apa ya kira-kira ya? Ada ada nggak? Iseng aja ini ya. Ada nggak ini? Kebanyakan kalau bicara kopi ya, nggak apa-apa ya. Atau tadi kan pemilik pemilik kopi boleh ya. Gula merah. Pemilik kopi atau gula merah. Coba gula merah. Sama sih Bu. Anggaplah kita ambil yang mudah-mudah aja ya. Ini gak usah yang susah ya. Kita ambil yang mudah-mudah aja ya. Yang gratis lah. Bentar. Ini aja ya yang gratis, yang gampang ini. Anggaplah ini ya. Nah, kita sekarang gula aren kita ambil dulu gambarnya. Lubuk Linggau. Nah, kita ambil gambarnya. Nah, yang lain lah. Ini aja ya. Nah, saya copy dulu ya, save. Ini satu ibu bisa ini
Oke, dah dapat. Nah, sekarang kita masuk ke desain. Ini dihapus. Kita udah masukkan tadi gula arennya di sini. Oke. Nah, lalu disimpan di sini. Eits, jadi nih. Udah selesai nih. Desainnya segampang itu. Nah, apa lagi? Tadi gula aren asli dari Lubuk Linggau. Gula aren asli. Wis. Jadi langsung. Wis. Nah, dari Lubuk Linggau. Udah jadi tuh. Pesan sekarang. Simpan nomornya ibu tadi, Ibu Yuni. Dah selesai. Bu, berapa menit tadi saya bikin, Bu? 3 hari ya? Udah selesai. Ini di copy, ini saya kasih ke Ibu. Silakan nanti di copy, oke. Diunduh, sudah. Nah, tuh, sudah selesai. Cut cap apa copywriting-nya sudah jadi nih. Fotonya sudah jadi. Hanya dengan beberapa menit. Nah, udah ya. Saya kasih ke Ibu aja ya di sini ya. Mana kolom chatnya? Saya kirim di sini. Bisa nggak dikirim? Oh, salah nanti ribet. Udah selesai nih. Nih ya. Jadi dapat dapat ininya udah, dapat ininya udah. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin video nih. Gimana caranya? Nah, tambahkan lagi. Buatkan konsep video TikTok durasi 1 menit. Eh, langsung dibuatkan seorang ibu atau barista di kafe bikin susu gula aren. Pernah coba? Jadi skripnya, Bu. Kenalkan produk, tunjukkan gula aren, perbedaan narasinya. Ini dia gula aren dari Lubun 100. Sudah selesai nih. Ini skripnya. Sisa di produksi sama tim konten. Nah, kalau ini materinya bisa bisa apa namanya? Bisa lebih banyak nanti. Maksudnya kalau saya masuk lagi materi CapCut itu bisa lebih padat lagi materinya. Ini sisa di ini. Selesai. Jadi, gimana, Bu? Ya, materi WA sudah. Apalagi? Materi apa tadi? Eh, video sudah. Apa yang bikin bingung lagi, Bu? Ibu ini. Ide. Iya. IG sudah ya. Idenya. Oke, saya kasih supaya nggak bingung, Ibu ya. Nanti habis ini silahkan kirim ke rumah saya. Boleh. Buatkan 30 ide konten. Nah, udah 30 nih, Bu ya. 1 bulan nih, Bu ya. 30 ide konten IG berupa desain dan video. Atau gini aja, buatkan 30 ide konten untuk diposting di Instagram, TikTok, lengkap dengan captionnya, buat dalam bentuk kolom. Nah, udah dibuatkan itu, Bu. 30 ide mulai besok. Ya. Jadi 1 bulan nggak pusing lagi ya, Coach ya? Iya. Jangan pusing, Bu ya. Ini lagi menganalisa ini. Sabar ya. Oh, sudah ada yang mau bantu. Kalau biar FVP gimana, Coach? Oh,
Ntar saya jelaskan ya. Ini sampai jam berapa Mbak Fia materinya? Sampai jam 9, Coach. Sudah setengah jam lagi berarti ya? Oh, ini sedang dibuatkan ini. Oh iya, Bapak Ibu, ini saya lagi pakai yang Pro, ya. Saya tipis-tipis saya jelasin ya. Ini saya pakai yang Pro, harganya 300.000 per hari. Per hari, per bulan. Ya, ini sama dengan menggaji orang ya. Jadi kalau Pro itu bisa lebih, sebenarnya gratis tidak apa-apa, lebih bagus gratis juga. Cuman kadang-kadang gratis itu, kadang-kadang ada, kalau sering dipakai itu biasanya dibatasi, ada limitnya gitu. Ya, jadi nanti ini kayak gini, dia lama menganalisa karena tadi kan pertanyaannya kita kan tajam ya. Oh, tadi ada yang kelewatan di sini ya. Ini sebenarnya sisa sisa praktek aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin desain yang lain, sisa nanti masuk di konten Instagram. Nah, nah ini. Terus nanti setelah masuk di konten Instagram, cari template-nya. Misalnya apa, jualan skincare misalnya, skincare. Saya aja ketik aja skincare. Nah, itu ada banyak tuh. Nah, kalau yang pro itu berbayar. Ya, cari yang nggak pro. Cari yang ini, misalnya ini banyak nih. Nah, misalnya ini. Tuh, bisa diganti-ganti aja. Diganti-ganti aja produknya. Diganti kata-katanya diganti dan seterusnya. Nah, sudah selesai, Bu. Tuh. Ush. Ini saya dibuatkan yang model begini ya karena punya saya langsung sisa di-download aja. Gak usah kita masukkan ini sisa download itu. Nah, ini ide konten hari pertama, kenapa harus pakai gula aren, lebih sehat, lebih enak. Keunggulan gula aren. Kemudian dari nyerap kelapa sampai jadi gula aren, nikmati proses pembuatan. Kontennya proses pembuatan. Terus testimoni hari keempat, hari ketiga, hari keempat, resep. 5 resep pempek. Hari ke-6 manfaat, hari ke-7 bahan disin, hari ke-8 gula aren versus gula pasir. Banyak ini, Bu. Ini sudah sampai besok, Bu, ini. Sampai 1 bulan, Bu. Jadi nggak pusing lagi. Apa lagi yang saya mau posting ini? Ini sudah selesai. Nah, lagi-lagi, Bapak Ibu semua, eh, ini adalah eh, robot. Nanti bisa bisa diambil, bisa diperbaiki. Balik lagi ke iterasi tadi. Iterasi itu memperbaiki. Misalnya, duh kurang nih. Saya nggak tahu ini mau diapain. Ini cuma ide doang. Bahkan aja tambahkan kolom untuk yang feed, yang single itu yang maksudnya desain desain sendiri, single, carousel, dan reels. Ini maksudnya yang desain, ini yang desainnya banyak sama yang reels. Nah, diperbaiki lagi tuh. Kan tadi masih cuman ide sama caption, tapi tipe kontennya belum belum ada tuh. Nanti lagi diperbaiki nih. Nah, dia perbaiki lagi. Jadi sementara diperbaiki ya. Gitu Bu ya. Untuk Ibu Yuni yang tadi saya sudah coba bantu di proses. Nah, itu dia formatnya. Kalau keunggulan gula aren pakai apa? Misalnya ini saya mau bikin keunggulan gula aren, apa anunya ya? Apa kata-katanya ya? Tambahkan lagi. Misalnya apa yang saya mau desain itu. Nah, buatkan lagi kolom untuk buatkan lagi eh, tambahkan lagi materi konten. Nah, udah, biarkan aja berpikir, tidak usah kita berpikir ya. Jadi sudah lengkap nih. Idenya ini, captionnya ini, formatnya ini, materinya ini nanti. Nah, sudah diproses di ini. Kalau hashtag, saya tidak sarankan Pak Bu Rati ya, karena hashtag di caption apa hashtagnya di ChatGPT itu biasanya ngaur, dia ngikutin tema kita. Jadi tolong nanti nanti kalau hashtag mending pada saat Anda posting itu pakai hashtag masing-masing aja. Oh, dikasih tuh materi. Udah lengkap nih.
Nah, ini nanti bisa didetailkan lagi ya. Ini kan belum detail. Nanti kalau cara mendetailkannya, nah, nanti misalnya ide konten hari pertama, detailkan materinya untuk saya desainkan dalam bentuk karosel. Nah, itu gitu nanti caranya. Nah, kasih tuh format, konsep materi, menjelaskan gula aren, struktur slide-nya. Slide 1, judul, sudah selesai, Bu. Gula aren bukan sekedar gambarnya ini. Sudah. Ya, bisa ya? Ya, silakan mengakrabkan diri dengan mainan barunya, Bu ya. Ini ya. Oke, gimana materinya hari ini? Bikin sakit kepala nggak? Luar biasa. Seru, Coach. Mantap, Coach. Keren, Coach. Oh, bagus ya. Ada sampai minta materi ya, materi Ada mau apa? Mau lagi Seru, buat Coach. belajar lagi, Pengen Coach. belajar lebih jauh gitu. Gimana Iya, ya iya, iya. supaya Oh, tadi ketinggalan. iya, 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 iya. Jadi saran saya untuk di awal ini dipelajari, diakrabkan dulu ya, Bapak Ibu ya, akrabkan dulu dengan ChatGPT dulu, ya, diakrabkan dulu supaya apa? Supaya kita tahu caranya. Nanti kalau misalnya mulai terbiasa, itu bisa ikut-ikut belajar ya, seperti itu. Coach, diulang dong, Coach. Pertama kita Ya, harus download dulu ChatGPT-nya ya. bisa pakai HP Bu Karena langsung. tadi Ini tadi saya coba tadi ya, ikut-ikutin, saya disuruh daftar dulu gitu. ya dia didaftar dulu, memang harus daftar dulu, pakai email, pakai nomor WA, nomor HP, Di ya. Dipakai pakai email, nomor HP baru bisa dipakai, karena kalau nggak pakai email, nggak daftar, itu nggak tersimpan datanya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan saya mau daftar di laptop aja, Coach. di laptop itu pakai namanya chat ini ya. Tadi saya sudah nih, sebentar saya lagi chat.openai.com. Ya, Nah, kalau misalnya bikin gambar, sebenarnya kalau gambar itu Pak Nazam ya ini ya, pertanyaannya Pak Nazam. Kalau gambar itu apa namanya, sesuai caption bisa di ChatGPT, tapi saya enggak, biasanya lebih bagus kalau yang berbayar, maksudnya yang ChatGPT yang Pro ya. Itu bisa, misalnya saya mau buatkan, cuman ya kurang inilah, kurang kurang biasanya kurang sesuai dengan keinginan saya gitu. Mending pakai AI yang lain, misalnya Leonardo atau apa sih yang dipakai yang ini, itu bisa pakai itu yang lain juga, AI yang lain. Kalau kalau saya ChatGPT itu lebih ke konsep aja, narasi. Jangan dicampur-campur. ChatGPT itu dipakai untuk bikin gambar, bikin ini, nggak cocok gitu. Seperti itu ya. Saya selesaikan materi dulu ya, baru bertanya ya. Ini sedikit lagi slide-nya soalnya. siap, Oke, Coach. udah ya, langkah praktis. Oke, jadi ini solusi buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk membuat konten, hemat biaya, dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita langkah praktisnya, oke. Nah, ini kesalahan ya. Ini kesalahan yang perlu di garis bawahi. Kalau jangan mengandalkan sepenuhnya, harus ada sentuhan personal. Makanya tadi di awal, jangan langsung minta, buatkan saya caption ini. Enggak. Tanya dulu, ngobrol dulu sama robotnya gitu. Di training dulu, tanya, kasih tahu dulu, ini produk saya ini, simpan datanya dong, simpan. Terus, ini begini, simpan lagi lah gitu. Akhirnya nanti uh, si robot ini mengenali kita, mengenali produk kita, mengenali bisnis kita, bahkan mengenali cara berbicara kita. Tuh, cara ngomong kita, oh seperti ini, akhirnya dia akan menyesuaikan. Nah, yang kedua, tidak melakukan editing ulang setelah menggunakan AI. Jadi, ini tadi yang saya bilang ya, di poin ketiga, setelah menggunakan AI, itu selalu disempurnakan. Misalnya ada yang salah nih, dicoba. Nah, salah nih, dicoba lagi. Diedit nih, kayaknya bahasanya terlalu formal, dicoba ini bisa. Jadi, bisa diedit ya, edit ulang. Nah, yang paling penting itu di poin ketiga, Bapak Ibu ya, yaitu nggak ada strategi. Jadi menggunakan AI itu asal-asalan tanpa strategi yang jelas. Makanya tadi di awal saya bilang, apa masalahnya tadi Ibu, kurang ide gitu, atau saya clearkan tadi
mau nggak ini bantu bikin materi iklan WA, mau. Nah, itulah strategi yang kita pakai gitu, goalsnya apa gitu. Seperti itu ya, ini kesalahan umum yang terjadi.